Katanya ada temuan baru biar bisa lolos merek di DJKI nih, Jis. Ada. Oke. Ada lagi nih. Ini info menarik nih buat teman-teman ya. Jadi saksikan video ini sampai tuntas. Ada apa nih, Jis? Ya. Informasinya. Jadi kita kan sering nemu nih Mm-mm. yang mereknya sama tapi lolos. Iya. Terus kelasnya sama lolos. Iya, saya sering menyebutkan tuh, kok ini ada anomali kayak gini gitu. Ya. Nah, punya selidik ternyata ini tuh dipengaruhi oleh deskripsi produk. Oke. Deskripsi produk. Nah, usahakan deskripsi produknya itu beda dengan merek lain. Ya, jadi kalau misalkan karena di DJKI itu kan ketika daftar merek kita jualan apa. Nah, itu tuh nggak diketik tapi dipilih jualannya apa gitu ya. Contoh di kelas 25 misalkan ada kaos, ada jaket, ada celana. Terus tapi ada juga dia yang bersifat umum tuh. Contoh kayak pakaian pria, pakaian wanita gitu. Ya pakaian kan bisa satu set ya, bisa baju, bisa celana, iya, bisa kaos kaki, bisa topi misalkan. Iya, ya baju pakaian juga kan gitu, kaos pakaian juga gitu. Wah, awalnya kok kenapa deskripsinya mirip-mirip gini ya, terus kenapa nggak pakaian aja gitu, kenapa ada penjelasannya lagi gitu. Nah ternyata memang si deskripsi ini mempengaruhi lolos atau tidaknya mereknya gitu. Punya poin apa ya? Punya poin pengaruh lah ya. Poin pengaruh betul. Si deskripsi ini ya yang menentukan ini bisa lolos atau enggak kayak gitu ya. Iya, misalkan yang satu misalkan mereknya apa ya? Coba Erigo deh. Erigo aja lah, contoh aja lah ini ya. Contoh misalkan Erigo kelas 25. Di situ tulisannya, deskripsinya dipisah-pisah. Kaos, celana, jaket, hoodie, dan lain-lain dipisah-pisah gitu ya. Satu lagi ada lagi nih, Erigo lagi. Terus deskripsinya cuma satu, pakaian pria. Nah itu udah dianggap beda. Itu dianggap beda. Dianggap beda. Ada kemungkinan lolos. Oke. Ada kemungkinan lolos. Jadi kan selama ini kita tuh agak bingung ya. Jadi kok ini ada nama dua misalkan Erigo dengan Erigo kelasnya sama kelas 25 gitu ya. Kok bisa lolos sih? Kok bisa lolos? Pemiliknya beda. Padahal pemiliknya beda. Tapi kan kelasnya ini sama. Namanya juga mirip banget. Yang satu misalkan Erigo, yang satu lagi Erigo-nya O-nya double O misalkan. OO misalnya gitu ya. Erigo misalnya gitu ya. Tapi kan itu namanya bisa dikategorikan sama, mirip gitu. Sama, iya. Tapi kok bisa lolos gitu. Kok bisa lolos. Dan kelas yang sama. Ternyata memungkinkannya, ada kemungkinannya adalah di deskripsi yang berbeda. Benar, di deskripsi yang berbeda. Nah, tapi ini juga tidak menjamin 100% tetap ya. Tidak menjamin 100%. Cuman ada peluang bisa lolos dengan teknik ini. Ya soalnya kan gini, kita tuh sering banget gitu ya dapat klien yang Mas pakai nama ini misalkan. Ternyata nama ini sudah ada yang pakai di kelas yang sama gitu kan. Kita kan biasanya tidak menyarankan untuk didaftarkan. Iya didaftarkan dengan nama yang mirip itu kayak gitu ya. Kalau bisa sih ganti nama kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah kita menelusuri lagi ada temuan nih ya. Ada temuan lagi. Karena tadi ada anomali yang kayak gitu. Iya, yang namanya sama tapi lolos. Gitu. Soalnya klien juga suka bilang, Mas tapi ini namanya sama, kok lolos gitu ya. Ya mungkin ada potensi di deskripsi yang berbeda gitu ya. Benar. Tapi tetap aja resisten aja kayak gitu ya. Gimana tuh resisten tuh? Resistennya tetap aja. Potensi ditolaknya ada, jadinya 50-50 aja gitu kan. Ya, tetap peluangnya tidak 100% tetap. Cuman ada peluang lolos di situ. Kalau teman-teman penasaran bisa coba cari ini gitu. Misalkan Mas saya nggak mau ganti nama nih. Boleh nih coba pakai teknik ini dulu gitu. Kita coba dulu.
Kalau lolos ya alhamdulillah kan gitu. Cuma ya tadi garansinya ya paling ini jatuhnya 50-50 kayak gitu ya. Iya. 50-50. Yang udah real nih, yang udah real nyata ya adalah Eiger. Eiger tidak bisa menjual ikat pinggang. Oke, bener kasus Eiger ya. Ya, karena udah dipakai sama Eiger orang lain si mereknya. Padahal itu kan sama-sama pakaian dalam artian satu rumpun pakaian lah ikat pinggang itu. Sesuatu yang kita bisa pakai di badan kayak gitu ya. Iya. Dan ikat pinggang ini malah dia punya brand Eigernya sendiri gitu. Ya ibaratnya ada UMKM yang lain lah ya. Iya. Kalau Eiger kan udah kayak perusahaan gede lah ya. Iya. Ada UMKM ngasih nama merek ikat pinggangnya itu Eiger. Sama persis ya. Sama persis. Tapi lolos. Gitu. Tapi dia hanya deskripsinya hanya ikat pinggang. Hanya ikat pinggang. Karena si Eiger ini tidak, kalau nggak salah si ikat pinggang duluan yang daftar ya. Si Eiger jadinya tidak bisa ikat pinggang. Padahal kelasnya sama ya? Kelasnya sama. Di kelas 25? 25 kalau baju itu 25 ya. Iya. Tapi khusus untuk ikat pinggang, Eiger yang perusahaan gede nih ya, nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa daftar karena udah ada pemiliknya. Oke. Nah, itu contohnya gitu. Terus hampir semua produk itu pasti ada deskripsi yang mirip. Iya. Contoh kayak misalkan skincare aja. Skincare ada tulisan deskripsinya itu produk perawatan kulit. Itu kan mencakup semua tuh. Mau toner, mau krim, mau pembersih wajahnya, mau vitaminnya atau apalah gitu ya. Tapi ada juga yang dipretel-pretelin gitu yang dia cuman dipilihnya tuh banyak gitu. Dalam satu pengajuan tuh ada krimnya, ada tonernya, ada pembersih wajahnya, serumnya misalkan. Jadi selalu ada kata yang umum dan selalu ada kata yang khusus-khususnya gitu. Dan meskipun itu kata umum, tetap aja dia berbeda dengan yang khusus-khusus itu ya. Berbeda. Ibaratnya dia aja terkategori masing-masing kayak gitu ya. Iya. Meskipun dia umum bisa mencakup yang detail-detailnya. Ya. Kita bisa jualan sesuatu yang detail-detail kayak gitu ya. Ya. Tapi ya di DJKI ya dia kategori tersendiri gitu ya. Benar. Ibaratnya gitu ya. Iya. Dan misalkan kalau teman-teman namanya sudah ada yang pakai, terus ingin maksain tetap dengan nama yang sama itu di kelas yang sama juga, mungkin caranya adalah dengan cara kategori-kategori detailnya itu dibedakan gitu ya. Jangan ada yang sama. Kalau misalkan teman-teman pusing tuh Jis, udahlah pusing deh, pengen sama Kebun Desain aja yang detail-detailnya itu tolong diteliti deh gitu. Bisa banget. Karena ini lebih pusing dari yang biasa ini. Karena selain ngecekin kelas, ngecekin detail-detailnya nih. Merek ini, apa ya detail-detailnya? Kayak kita bandingkan dengan yang ini, gitu. Lebih rumit ini pengecekannya gitu. Jadi makin banyak kan? Iya, gitu. makin lama makin banyak pengecekannya. Nah sehingga ya order aja lah ke Kebun Desain gitu. Buat teman-teman yang mau order ke Kebun Desain pakai cara ini, misalkan karena penasaran, saya nggak mau ganti nama dulu deh, coba dulu nggak apa-apa, rugi juga misalkan ya. Nah bisa kita pakai cara ini nih, ada kemungkinan lolosnya gitu. Ya soalnya kan nama itu kadang-kadang buat owner emosional gitu ya. Ya. Meskipun udah dipakai orang, tapi kan nama ini udah emosional buat kita gitu kan. Bener, udah emosional, udah dipakai misalkan lama, 2 tahun, 3 tahun lumayan kan. Kalau ganti-ganti lagi ribet lagi misalkan. Nah buat teman-teman yang mau order bisa langsung hubungi aja nomor yang tertera di layar untuk daftar merek, silahkan. Selain itu kita juga menyediakan jasa sekalian logonya, bisa mau sekalian desain produknya, desain packagingnya, desain kemasannya bisa juga. Sama hubungi nomor yang tertera di layar, WA aja. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share ya biar bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.